Eh, ini berita di mana-mana masalahnya lu cerai. Cerai. Kenapa tuh? Terungkap, ternyata ini yang membuat Aura Kasih memilih pisah dengan sang suami. Masih sangat viral nih berita Aura Kasih memilih cerai dengan sang suami setelah menikah dan memiliki seorang anak. Mungkin untuk beberapa fans Aura menyayangkan keputusan sang idola karena rumah tangga mereka selama ini tidak memiliki masalah, bahkan hampir tidak ada haters yang membicarakannya. Namun itulah pernikahan. Ada yang kekal sampai akhir hayat, ada juga yang sampai seumur jagung saja. So, sebenarnya apa sih penyebab Aura Kasih memilih pisah dengan sang suami? Kita akan ketahui bersama melalui pengakuan Aura Kasih dalam podcast Deddy Corbuzier. Makanya stay tune di channel Warna-Warni yang akan menyediakan info artis terkini. Ditunggu juga komen, like, dan subscribe-nya. Aura Kasih. Hai. Masih cantik ya dari dulu ya? Masa? Iya loh. Ini berita di mana-mana masalahnya lu cerai. Cerai. Kenapa tuh? Katanya LDR. Ya itu juga. Terus Emang hubungan LDR tuh tidak bisa. emang nggak bisa sih? Kalau gue sih nggak bisa. Nggak bisa, aku juga. Gue LDR pasti udah. Iya, mau ngapain? Karena manusia butuh touch. Ya. Bener nggak sih? Kita bukan operator. Benar. Radiasi bro kan. Iya benar. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Walaupun orang bilang sekarang teknologi udah canggih, orang bisa zoom, orang bisa apa, doesn't work like that. Enggak. Even meeting aja tuh kita harus ketemu orangnya karena kita harus tahu body language-nya dia. Betul. Ya kan? Ataupun pacarannya bener kita butuh touching, perhatian dalam segi apa namanya ya banyak lah, tapi kan harus orangnya ada gitu. Tapi you're not there nggak bisa, bener. Nggak bisa. Gue meeting zoom aja nggak bisa. Nah, Gue meeting zoom tuh capek. capeknya 2 kali. Iya. Terus kita nggak lihat orang kan. Iya. Dan lu nggak bisa ngomong apa yang lu mau ngomong karena ya lu nggak ngerti aja apa yang terjadi sebenarnya. Gue pacaran waktu gue SMA pernah pacaran LDR nggak kuat, kuliah pacaran LDR nggak kuat gitu. Tapi bukan lu udah tau bakal LDR ya? Oh enggak. Sebenarnya kan dia udah stay di sini selama kita punya anak kan. Cuman dia memilih untuk kayak gue nggak bisa nih di Jakarta gitu. Nggak ada opportunity-nya. Terus dia bilang dia nggak betah segala macam. Kayak gue harus cabut ke Thailand ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba pandemik kan. Gue ngerasa kayak kok gue kesepian, abis itu kayak ngapain gue di sini sendirian gitu. Why don't you go there? Nggak bisa, waktu itu kan awal pandemik, bulan Maret. Kalau sebelum cerai kenapa nggak memutuskan untuk lu ikut dia di sana? Perjanjiannya memang dia udah di sini kan sebenarnya. Jadi nikah tuh dia udah di Jakarta. Oh dari awal dari sini? Udah di Jakarta, cuman mungkin I don't know. Mungkin dia terlalu muda, masih pengen explore buat kerjaan atau segala macam. Kayak Jakarta nih gue nggak suka begini orang-orangnya blablabla, kayak gue harus cabut. Dan di sini kan dia ngerasa, menurut dia tuh terintimidasi secara sosial gitu. Oleh aku? Hah? Secara sosial maksudnya gini, mungkin dia masih muda, terus mungkin aku udah punya karir, aku udah punya, maksudnya ngerti ya? Aku bisa punya apapun lah istilahnya. Status gitu. sosialnya berada di atas dia. Iya gitu. Ya tapi cowok itu ya kalau terjadi seperti itu kadang-kadang memang akhirnya mau pisah. Iya. Nggak kuat mereka kadang-kadang. Padahal kita nggak nuntut apa-apa loh. Betul. Maksudnya sebagai istri malah aku yang ya gue bisa support kok gitu loh, kan sama-sama kan. Tapi pandangan masyarakatnya ngelihat jadi akhirnya ngecam itu cowoknya. Iya, padahal di dalamnya tuh kita juga biasa aja, tetapi mungkin dia ngerasa terintimidasi secara sosial. Pada akhirnya dia kayak gue harus cari sesuatu yang memang gue sendirian. Gue di sini kayak nebeng lu gitu, kayak dikit-dikit dia suaminya Aura dia gini. Iya memang suaminya Aura. Iya kan, Iya. cuman
gue pengen hidup normal aja. No, I don't understand. Apakah ketika pertama kali pacaran dan sebagainya, bukankah dia harusnya tahu ya? Jadi gue blame ke semua orang bahwa ketika orang pacaran dengan selebriti, bukankah mereka harusnya tahu this is a celebrity yang akan banyak dapat atensi dari orang lain dan sebagainya gitu. Either you're also famous or you're damn rich. Harusnya ya tahu ya. Iya dong, bener kan? Cuma seiring berjalannya waktu dia malah jadi kayak gitu. I don't know. Aneh kan? Yes. Tapi lu gak pernah ributin soal itu kan? Enggak, cuman segala sesuatu kayak ya apa namanya, kayak this is your house, this is your car, ya gitu kan, kayak gitu. Udah have apa namanya, ya gue juga harus mikirin ini dong yang gue gitu. Ego lah, egonya cowok biasanya begitu. Padahal harusnya lu bersyukur, lu harusnya grateful tahu lu dapet gue yang gak minta apa-apa, ya kita jalan aja, memang basicnya udah cinta aja kan. Terus kayak gue bisa support juga sama-sama, kan bukan yang enak gitu. Nah dia gak bisa terima itu. Orang menurut dia kayak, gue tuh kayak sebagai cowok kok malah kayak gini, lame gitu ya. Lu semua nih yang depan gitu lah. Lu kan bule, belum ya, maksudnya text time kan, jadi lu harus juga adaptasi gitu. Gak bisa langsung segala sesuatu gue harus sendirian bikin apa belum lah. Iya, apalagi di negara orang nih. Iya. Semudah itu kan. Negara orang mau bule kayak mau apa kayak iya. Ya tapi mungkin ya sudah jalannya Tuhan. Ya tapi gini, maksudnya gini, ketika lu yang mutusin cerai siapa lu? Yep. Ya oke. Ketika lu mutusin cerai, gue tuh penasaran nih gini, makanya gue pengen ngobrol sama lu tuh penasaran gini. Ketika seorang wanita memutuskan cerai, itu biasanya lebih berat dibandingkan seorang pria yang mutusin cerai, atau enggak? Enggak sih, buat aku sih enggak. No, really? No. Enggak, bukannya lu mikirin gini, status lu akan ditanyain orang, udah gitu biasanya kan hidupnya akan ditanyain orang, diperhatikan orang lah. Ya. Karakter di Indonesia itu kan jahat ya, yang namanya janda itu lebih jahat orang menilainya dibandingkan duda gitu. Kalau gue ketika cerai gue jadi duda, gue senang. Oh enak banget lah, ngantri kan. Ya kan, duda nih gitu kan. Tapi kan kalau janda, image orang terhadap itu kan, itu lu nggak mikirin itu sama sekali. Nggak, mungkin dulu aku tipe yang segala sesuatu tuh mikirin apa kata orang gitu kan, kata orang, terus ya concern banget di situ gitu. Tapi at the end of the day kayak aku udah punya anak, terus sekarang tuh aku kayak nggak peduli aja, lu ngasih gue makan juga ngapain, gue udah punya apa namanya, udah punya segala sesuatunya itu yang aku bikin ya aku sendiri gitu. Jadi lu nggak mau mikirin netizen, orang ngomong apa? Enggak sih, karena memang status janda itu ribet mas, gini, single ribet ya, digosipin sana sini, cowok sana sini gitu istilahnya gitu. Udah kawin masih digosipin, jadi kita tuh hidup nggak lepas dari omongan orang sebenarnya. Jadi ngapain kita concern di situ? Misalnya udah kawin aja masih digosipinnya, ih dia pura-pura bahagia lah, dia kayaknya nggak bahagia deh sebenarnya, dia begini. Bangsat emang ya, orang ajar ya kan? Nah sekarang gue jadi janda bisa jadi fitnahan orang, jalan sama orang, jalan apa, itu emang janda kegatelan, semuanya jangan cowok, mengerebut cowok orang gitu kan. Lebih parah dibanding waktu single sebenarnya, gitu loh. Cuman gue mikir enggak I'm fine, gue nggak mau peduli omongan orang segala macam. Kalau concern di situ nggak maju-maju kita otaknya, mental kita tuh di situ terus terbelenggu sama itu gitu loh. Dan gue selalu diajarin sama, kita punya guru apa ngaji lah, guru spiritual selalu ngomong apa namanya, jangan mental di atas soal, apa mental tuh harus di atas soal. Mental harus di atas soal. Oke. Jadi lu jangan fokus di masalahnya, akhirnya mental kita drop. Kan biasa orang gitu, fokus di masalah, mentalnya yang drop kan. Ya kita balik gitu. Jadi masalahnya jangan dipikirin, mental kita yang harus tetap di atas. Kalau gue mental gue drop, mungkin gue juga udah takut biarin aja gini aja. Gue mau jadi janda tuh anak gue gimana gitu, bla bla bla. Nggak usah dipikirin itu aja. Tapi jadi, lu bisa ngomong begini karena mungkin lu mandiri, lu bisa nyari duit.
Lu bisa nyari duit, lu punya fame, lu punya itu semua, jadi lu nggak takut. Sebenarnya gini loh, pertanyaan gue adalah gini, lu butuh cowok nggak sebenarnya? Butuh lah mas, Loh. dipeluk-peluk. Butuh lah. Oke, lu butuh cowok untuk attention, untuk Iyalah, kasih sayang. iya. Tapi lu butuh cowok nggak untuk hidup? Enggak kan? Gini, Ayo. intentionnya orang tuh beda loh perempuan. Ada yang gue pengen kawin karena gue pengen diurusin, Ya lu nggak butuh itu dong. gitu kan? Lu nggak butuh itu dong. Orang lu aja kesini naik taksi tuh. Ini percaya nggak? Gue tadi nanya, lu pulangnya gimana? Hari gampang gue pulang mah. Bener dong, naik apa aja bisa kan sebenarnya. Nggak usah dipikirin kayak gitu. Hidup tuh jangan dibikin ribet. Kalau aku pribadi tuh kayak ya udahlah mengalir aja. Gitu. Ya artinya lu nggak butuh cowok dong. Butuh lah mas Buat nggak coba. Butuh cowok. Buat apa coba? Ayo. butuh cowok tuh. Ayo. Kalau kita lagi capek, lagi bisa sharing. Sebenarnya butuh cowok tuh buat kita ngobrol, touching juga ya. Kita tuh butuh pelukan lagi sebenarnya. Dimana kita lagi stres, dimana kita punya masalah, dimana kita lagi capek tuh dipeluk tuh udah kayak rilis stres banget. You still need that? Untuk Ya, seorang wanita yang mandirinya seperti lu masih butuh ngobrol dengan cowok, lu butuh pelukannya. butuh, Nah, butuh. serius. Nah, itulah pengakuan dari Aura Kasih mengenai penyebab dia pisah dengan sang suami setelah menikah dan memiliki seorang anak. Semoga pilihan tersebut akan membuat Aura Kasih lebih bahagia ke depannya.